Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Solo gol dan soloran Fede Valverde. Federico Valverde mencetak gol indah pada duel Real Madrid versus Mallorca pada pekan kelima Liga Spanyol 2022-2023. Pemain asal Uruguay tersebut membobol gawang lawan usai melakukan aksi soloran sejauh 52 meter. Real Madrid menjamu Mallorca pada duel di Santiago Bernabeu Minggu 11 September 2022 waktu Indonesia Barat. El Real menang dengan skor 4-1. Valverde mencetak gol pada menit yang krusial. Mungkin sebagian pemain Mallorca menilai laga usai dan mereka lengah. Sementara Valverde dengan tenaga penuh membawa bola dari area pertahanan sendiri hingga garis gawang. Valverde berlari sambil membawa bola sejauh 52 meter. Setelah itu, boom! Pemain 24 tahun melepas tendangan kaki kiri yang bersarang di gawang Mallorca. Gol yang indah dari pemain asal Uruguay tersebut. Senang, Real Madrid bisa memenangkan laga. Golnya indah, tapi yang terpenting adalah menang. Kami punya kebanggaan dan keberanian hingga akhir, bahkan ketika kondisi tertinggal. Buka Valverde. Saya mulai berlari. Saya melihat jersey merah dan saya mencoba menghindar dari mereka agar bisa terus berlari. Saat mereka melihat saya ke dalam, saya mengambil keuntungan dan menendang dengan kaki kiri. Itu gol tim. Imbuh Valverde. Real Madrid banyak mengandalkan soloran pada duel melawan Mallorca. Gol Vinicius tercipta berkat soloran Rodrigo. Lalu gol Rodrigo tercipta lewat aksi individual melewati beberapa pemain lawan. Ancelotti meminta kami untuk menyerang ruang, terutama dengan bola di area kami sendiri. Mallorca meninggalkan ruang terbuka dan kami punya banyak peluang, walau gol datang dengan cara-cara lainnya. Kami senang dan itu adalah performa yang bagus, tegas Valverde. Carlo Ancelotti, sepak bola berubah, lebih vertikal dan possession sudah kuno. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menilai sepak bola yang mengutamakan ball possession kini mulai usang. Don Carlo melihat beberapa tahun terakhir permainan menjadi lebih vertikal. Real Madrid memulai musim 2022-2023 dengan sangat apik. Los Blancos selalu menang pada 5 laga yang dimainkan di La Liga. Kini mereka memimpin klasemen dengan raihan 15 poin, unggul 2 poin dari Barcelona. Real Madrid juga tampil gagah di ajang Liga Champions. Pada matchday pertama fase grup, Real Madrid menang dengan skor 3-0 dalam lawatan ke markas Celtic. Real Madrid masih 100% menang musim ini. Performa apik Los Blancos tentu saja tak lepas dari tangan dingin Ancelotti sebagai pelatih. Dia punya pandangan soal permainan yang cukup menarik. Real Madrid mencetak gol dari 33 umpan tanpa putus saat berjumpa Celtic. Gol yang dicetak Eden Hazard itu mendapatkan banyak pujian dan dianggap sebagai kerja tim yang bagus. Tapi, Ancelotti punya sudut pandang yang unik. Gol tersebut tercipta karena kami mencoba mengontrol permainan dengan penguasaan bola dan kami berhasil mencetak gol, tetapi itu jarang terjadi. Mencetak gol setelah lebih dari 10 umpan sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Begitu statistik berbicara. Statistik menunjukkan bahwa saat ini lebih sering tercipta gol dengan kurang dari 10 kali umpan. Sepak bola sudah berubah menjadi lebih vertikal pada hampir semua negara. Possession football sudah tidak modis lagi jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu, tegas pria asal Italia tersebut. Real Madrid menunjukkan ketergantungannya yang besar pada sosok Karim Benzema di lini depan. Benzema cedera pada awal musim 2022-2023 ini. Bagaimana Don Carlo menyiasati absennya tulang punggung Real Madrid dalam mencetak gol itu? Sistem bermainnya tetap sama. Itulah yang terjadi pada laga melawan Celtic. Kami bermain bagus. Hazard melakukan tugasnya dengan baik. Hazard mungkin tidak akan mencetak gol sebanyak Benzema, tetapi bukan itu yang saya minta kepada Hazard. Kami punya sumber daya untuk mengatasi absennya Benzema, tegas Ancelotti. Marco Asensio ngamuk batal dimainkan lawan Mallorca. Marco Asensio terlihat sangat kesal karena tidak dimainkan saat Real Madrid menghadapi Mallorca. Dia meluapkan kekesalannya dengan melempar rompi. Saat Real Madrid menghadapi Mallorca, Asensio terpantau mengamuk. Kejadian itu terjadi sekitar menit ke-71. Asensio telah melakukan pemanasan dan tengah bersiap untuk masuk ke lapangan. Namun, Carlo Ancelotti pada akhirnya justru tidak jadi memainkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Lucas Vazquez yang mendadak cedera ditarik keluar lalu digantikan oleh Dani Carvajal. Masuknya Carvajal membuat kota pergantian pemain Real Madrid telah habis. Situasi itu membuat Asensio marah. Dia pun meluapkan kekesalannya dengan melemparkan rompinya ke arah jajaran bench tim.
Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memaklumi rasa frustasi dari Marco Asensio karena tidak jadi bermain di laga melawan Mallorca. Ancelotti pun menjelaskan alasan dirinya tidak memainkan Marco Asensio. Saya bersiap-siap untuk memasukkan Mariano dan Asensio jika kami tidak mendapatkan gol kedua. Tapi Lucas Vazquez mengalami cedera dan dengan hanya satu kuota tersisa, saya tidak berencana untuk memasukkan pemain lain. Kata Ancelotti, bagaimanapun sangat normal, dia menjadi frustasi. Itu artinya dia ingin bermain. Dia menjadi anggota skuad yang paling terpengaruh dalam periode ini dan saya mengerti kemarahannya. Itu tidak masalah sama sekali. Tutup Ancelotti. Lucas Vazquez cedera, daftar pesakitan Real Madrid makin panjang jelang hadapi RB Leipzig. Lucas Vazquez cedera, daftar pesakitan Real Madrid makin panjang jelang hadapi RB Leipzig. Sang pemain sayap mengalami cedera tersebut saat tampil dalam laga pekan kelima Liga Spanyol 2022-2023 kala Real Madrid mengalahkan Mallorca dengan skor 4-1. Kini Los Blancos harus mengalihkan fokusnya untuk pentas Liga Champions 2022-2023. Pertandingan berikutnya adalah menghadapi RB Leipzig di Santiago Bernabeu, Kamis 15 September 2022. Tim besutan Carlo Ancelotti itu pun datang dengan rekor sempurna, yakni 6 kemenangan dari 6 laga pertama mereka musim ini di semua kompetisi. Namun sayang, daftar cedera mereka juga bertambah menjelang pertandingan melawan pasukan Marco Rose tengah pekan ini. Sebelumnya, Real Madrid telah kehilangan Karim Benzema dan Eder Militao yang sudah absen dalam 2 laga terakhir kontra Celtic dan Mallorca karena cedera. Kini penderitaan mereka bertambah setelah Lucas Vazquez mengalami cedera saat mengalahkan Mallorca pada malam tadi. Bek kanan asal Spanyol itu hanya tampil selama 20 menit saja dalam pertandingan tersebut karena mengalami masalah pada kakinya. Lalu dia pun digantikan oleh Dani Carvajal. Menurut laporan Marca yang dilansir dari Football Espana, pemain berusia 31 tahun itu diperkirakan bakal absen dalam kontrak RB Leipzig tengah pekan ini. Itu artinya, Madrid kehilangan 3 pemain karena cedera pada pertandingan tersebut. Sebab Benzema diprediksi masih akan absen hingga 3 pekan ke depan untuk memulihkan cedera hamstringnya. Sedangkan Militao kemungkinan baru bisa mentas pada akhir pekan nanti karena cedera ototnya masih belum pulih tengah pekan ini. Cederanya 3 pilar utama tentu membuat Ancelotti harus menyiapkan strategi rotasi pemain yang tepat agar kebugaran anak asuhnya bisa tetap terjaga di tengah jadwal kompetisi yang padat menuju Piala Dunia 2022 mendatang. Untungnya, mereka memiliki kedalaman skuad yang baik sehingga sejauh ini situasi tersebut masih terkontrol dengan sangat baik. Rudiger melakukan tugasnya dengan baik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Eder Militao. Begitu pula dengan Carvajal yang memang lebih berpengalaman dibandingkan Vazquez sebagai seorang bek kanan. Yang membuat pusing entrenador asal Italia itu mungkin adalah mencari sosok yang tepat untuk menggantikan peran Benzema sebagai ujung tombak. Sebab Eden Hazard yang ditunjuk sebagai penggantinya masih belum tampil konsisten sebagai seorang penyerang tengah yang bukan posisi aslinya. Namun sejauh ini Vinicius Junior dan Rodrigo serta Federico Valverde tampil sangat gemilang di lini depan untuk mendulang gol bagi Real Madrid. Termasuk saat mengalahkan Mallorca 4-1, di mana mereka masing-masing menorehkan 1 gol dan membuat Los Blancos kokoh di puncak klasemen dengan 15 poin.